sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Haryagus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita muliakan Tuhan dengan sukacita. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Dia memiliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Sama-sama dari awal. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Dia memiliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Dengan iman katakan, kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Sebab kita hidup dalam kasih-Nya
besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Dari awal sama-sama. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Dia memiliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Sama-sama katakan, kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan nama. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan. Segenap hati katakan, kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Besarkan nama Tuhan, besarkan nama Tuhan. Pujilah Dia, kemurahan-Nya besar, tiada ternilai. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, sebab Dia Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Mari dari awal besarkan namanya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada ternilai. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Katakan, kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan. Nah, dengan iman katakan sekali lagi, kita hidup dalam kasih-Nya yang besar.
kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan nama. Mari kita puji Dia. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan. Sekali lagi sama-sama kita memuji Dia. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Haleluya. Ini kemuliaan bagi Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Sungguh baik, Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sungguh baik, Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya ku mau memujimu. Yesus, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembah.
kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan napasku menyembah Yesus yang hidup. Katakan semua kemuliaan, semua kemuliaan dan pengagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan napasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi kami sembah. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagiku. Mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Kau yang layak. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya, katakan, Kau yang layak. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan, segala pengagungan hanya bagi-Mu, Raja kami. Sikaralamanamadamu, kami menyembah-Mu di tempat ini Tuhan. Kami meninggikan nama-Mu, sebab Kau Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang menyertai setiap kami Bapa. Kami sembah Kau Tuhan, kami naikkan syukur kami. Sikaralamanamadamu sandanamadamu, ialah basako nama sananamu. Ilalah bara-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 bara. Kami sembah Kau Tuhan. Uralah mana-mana sandanamu. Sikaralah bara-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 bara. Sikaralah manamu. Kami sembah Kau Raja kami, kami tinggikan nama-Mu. Uralah bara-bara-bara-bara, sikana mana-manamu. Sebab Kau Allah yang perkasa,
Sebab Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang memerintah, Engkau yang layak ditinggikan. Sikana-mana-mana sandana-manamu, Ilalabasandaramu. Terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat kemurahan-Mu Tuhan. Siaralamanamu. Siapakah yang seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan? Siapakah seperti Engkau? Mulia karena kekudusan-Mu, menakutkan karena perbuatan-Mu yang masyhur. Engkau pembuat keajaiban. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan anak-anak-Mu kepadamu. Kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami mohon semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga memohon perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia agar terhindar dari segala bentuk wabah, penyakit, dan petaka. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan agar terhindar dari segala bentuk wabah, penyakit, dan petaka. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Kami mohon agar ada kesehatan di dalam hati setiap orang Indonesia, agar mereka bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah. Kami mohon agar mereka yang sakit kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang sakit tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat, dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit. Kiranya mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya untuk menolong mereka yang sakit kiranya tersedia dengan limpahnya. Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah dan hamba-hamba Tuhan dan mereka yang menjadi korban perang. Kiranya Tuhan menolong mereka dan Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan diri-Mu kepada kami sementara firman-Mu diberitakan. Tolong kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini, supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan semua anak-anak. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan punya handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai Tuhan Yesus, Sang Pembuat Keajaiban. Mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Markus pasal 6. Kita akan baca ayat 45 sampai dengan ayat yang ke-52. Mari kita baca bersama-sama Injil Markus pasal 6 ayat 45 sampai dengan ayat yang ke-52. 1, 2, 3. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat.
Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Firman Tuhan yang kita baca hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus masih adalah Tuhan yang membuat keajaiban. Hari ini kita akan belajar salah satu cara Tuhan menolong kita dalam menghadapi tantangan dan rintangan. Sebelumnya, mari kita perhatikan beberapa hal. Yang pertama, murid-murid baru saja mengalami salah satu mujizat terbesar yang diadakan oleh Tuhan Yesus, yaitu Yesus memberi makan kepada lebih dari 5.000 laki-laki hanya dengan 5 roti dan 2 ikan saja. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Ternyata di tengah jalan mereka harus mendayung perahu dengan susah payah karena angin sakal, yaitu angin yang datang dari arah berlawanan yang menghambat kemajuan perahu mereka. Kita melihat di sini suatu pola di mana tadinya mereka lapar, kemudian mereka beroleh kelegaan karena Tuhan mengadakan mujizat memberi makan lebih dari 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan saja. Tetapi setelah itu kembali mereka harus mendayung perahu dengan susah payah karena angin sakal. Kesimpulan, hidup ini memang terdiri dari siklus masalah, beroleh kemenangan, masalah lagi, beroleh kemenangan lagi, masalah lagi, beroleh kemenangan lagi, dan seterusnya. Satu mujizat baru saja dialami, tantangan berikutnya sudah siap menunggu. Dengan demikian, kita terpacu agar selalu hidup mengandalkan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Tuhan Yesus adalah sang pembuat keajaiban. Tanpa pertolongan Tuhan Yesus, kita tidak akan bisa menghasilkan sesuatu yang baik dan berguna, baik bagi diri sendiri, keluarga, bangsa, dan negara, serta Tuhan. Sekarang mari kita lihat salah satu cara Tuhan Yesus menolong kita, yaitu dengan berdoa sebelum timbul masalah. Setelah Yesus berpisah dari mereka, Yesus pergi ke bukit untuk berdoa. Yesus rupanya sudah tahu bahwa murid-muridnya akan menghadapi angin sakal. Karena itu ia berdoa untuk mereka. Dari teladan Tuhan Yesus ini kita belajar bahwa jangan baru berdoa bila sudah berhadapan dengan masalah. Sebelum ada masalah, sementara hidup serba aman, nyaman, dan lancar, kita perlu tetap berjaga-jaga dalam doa. Tuhan Yesus berkata, "Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Kata pencobaan dalam Alkitab bisa berarti godaan untuk berbuat dosa. Kata pencobaan dalam Alkitab bisa juga berarti rupa-rupa masalah, tantangan, kesulitan yang biasa dialami oleh manusia, seperti masalah kesehatan, masalah keuangan, masalah rumah tangga, masalah hubungan orang tua dengan anak, masalah hubungan dengan tetangga, masalah hubungan dengan masyarakat, masalah hubungan dengan rekan sekerja, masalah keamanan, masalah masa depan, bahaya, kecelakaan, kejadian tak terduga, dan sebagainya. Walaupun tidak semua, tetapi ada pencobaan yang dapat dicegah dan tidak muncul bila kita berjaga-jaga dalam doa. Walaupun tidak semua,
tetapi ada godaan untuk berbuat dosa yang dapat dicegah dan tidak muncul bila kita berjaga-jaga dalam doa. Kalaupun pada akhirnya godaan untuk berbuat dosa itu muncul juga, namun bila kita sudah berjaga-jaga dalam doa, kita sudah siap untuk mengatasinya sehingga tidak jatuh ke dalam pencobaan dan terhindar dari perangkap yang jahat seperti yang digambarkan oleh Tuhan Yesus sebagai roh memang penurut tetapi daging lemah. Roh memang penurut maksudnya ada keinginan untuk tidak berbuat dosa, tetapi daging lemah maksudnya pada akhirnya kedagingan yang menang dan manusia jatuh ke dalam dosa. Padahal bila kita berjaga-jaga dalam doa, kita menggenapi nasihat firman Allah yang berkata, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Firman Allah berkata, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Sementara kita berdoa dengan berkata-kata dengan bahasa roh, kita membangun diri kita sehingga kita menjadi lebih kuat untuk menolak dan tidak menuruti keinginan daging. Tuhan Yesus berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Walaupun tidak semua, tetapi ada rupa-rupa masalah, ada rupa-rupa tantangan, ada rupa-rupa kesulitan yang biasa dialami oleh manusia seperti masalah kesehatan, keuangan, rumah tangga, bahaya, kecelakaan, kejadian tidak terduga dan sebagainya yang dapat dicegah dan tidak muncul bila kita berjaga-jaga dalam doa. Kalaupun pada akhirnya rupa-rupa masalah, tantangan dan kesulitan yang biasa dialami oleh manusia seperti masalah kesehatan, masalah keuangan, masalah rumah tangga, masalah dalam pekerjaan, masalah hubungan orang tua dengan anak, masalah hubungan dengan tetangga, masalah hubungan dengan masyarakat, masalah keamanan, masalah masa depan, bahaya, kecelakaan, kejadian tak terduga dan sebagainya. Misalnya itu muncul juga, namun bila kita sudah berjaga-jaga dalam doa, terutama bila kita sudah dibaptis dengan Roh Kudus dan sudah bisa berkata-kata dengan bahasa roh, lalu kita membangun diri kita dengan berkata-kata dengan bahasa roh seperti kata firman Allah ini, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh ia membangun dirinya sendiri, maka kita akan menemukan bahwa kita sudah lebih siap untuk mengatasi rupa-rupa masalah itu sehingga tidak jatuh ke dalam pencobaan dan terhindar dari perangkap yang jahat seperti diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam doa Bapa kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebelum Petrus jatuh ke dalam dosa menyangkal Tuhan Yesus berkata, Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum, tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Tuhan Yesus sudah tahu bahwa Petrus akan menyangkal dia. Tuhan Yesus dengan tegas mengatakan bahwa tindakan Petrus menyangkal Yesus ini adalah hasil pekerjaan iblis. Iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Artinya orang menampi gandum untuk memisahkan gandum yang ringan dari kotoran atau batu yang lebih berat. Gandum disimpan, kotoran atau batu dibuang. Jadi di sini dikatakan bahwa iblis menuntut supaya Petrus ditampi dan dipisahkan untuk dimangsa oleh iblis. Di dalam kitab Ayub kita membaca bagaimana iblis menuntut agar Tuhan membuka pagar perlindungannya dari Ayub sehingga iblis dapat menyerang Ayub. Demikian juga iblis di sini menuntut agar Petrus diserahkan ke dalam tangannya supaya Petrus menyangkal Tuhan, gugur imannya dan binasa. Sebenarnya iblis tidak puas hanya sampai pada Petrus menyangkal Yesus. Yang diinginkan iblis adalah supaya iman Petrus gugur dan binasa. Mungkin yang diharapkan iblis adalah seperti Yudas. Petrus cuma menyesal, tidak bertobat, lalu bunuh diri dan masuk neraka bersama dengan iblis. Tetapi sebelum Petrus menyangkal Tuhan,
Tuhan Yesus berkata bahwa Tuhan Yesus sudah berdoa untuk Simon agar imannya jangan gugur dan agar Petrus menguatkan saudara-saudaranya bila ia sudah insaf. Dari teladan Tuhan Yesus ini kita belajar bahwa kita perlu berjaga-jaga dalam doa sebelum pencobaan atau masalah muncul. Kalaupun pada akhirnya pencobaan atau masalah itu muncul juga, kita akan berada dalam keadaan yang lebih siap untuk menanggulanginya bila kita sudah berjaga-jaga dalam doa. Tuhan Yesus berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Bila ini menjadi keputusan Anda akan mendisiplin diri Anda untuk berjaga-jaga dalam doa. Sebelum timbul masalah, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Hidup ini memang terdiri dari siklus masalah dan kemenangan. Masalah lagi, kemenangan lagi, masalah lagi, kemenangan lagi, dan seterusnya. Satu mujizat baru saja dialami, tantangan berikutnya sudah siap menunggu. Dengan demikian, kita terpacu agar selalu hidup mengandalkan Tuhan Yesus. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan Yesus adalah sang pembuat keajaiban. Tanpa pertolongan Tuhan Yesus, kita tidak akan bisa menghasilkan sesuatu yang baik dan berguna, baik bagi diri sendiri, keluarga, bangsa, dan negara, serta Tuhan. Sekarang mari kita lihat cara kedua Tuhan Yesus menolong kita, yaitu dengan berdoa untuk kita. Tidakkah sangat membesarkan hati bahwa Tuhan Yesus bukan saja mengajarkan agar kita berdoa sebelum timbul masalah, tetapi ia sendiri berdoa untuk kita. Setelah Yesus berpisah dari mereka, Yesus pergi ke bukit untuk berdoa. Yesus rupanya sudah tahu bahwa murid-muridnya akan menghadapi angin sakal. Karena itu ia berdoa untuk mereka. Salah satu sebab Yesus kembali ke sorga sesudah kematian dan kebangkitannya adalah supaya ia berdoa syafaat bagi kita. Firman Allah berkata, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Tuhan Yesus telah mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa seluruh umat manusia. Tuhan Yesus telah bangkit dari antara orang mati dan hidup selama-lamanya. Tuhan Yesus telah kembali ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah di sorga untuk menjadi pembela bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Biar di dunia ini nampaknya kita seorang diri, tidak ada yang membela kita. Tetapi sebenarnya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak pernah sendiri, tidak pernah tanpa pembela. Sebab kita memiliki seorang pembela yang maha kuasa, yaitu Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Firman Allah berkata, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab Yesus hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Firman Allah berkata, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Kalau Tuhan saja sudah berdoa untuk kita, apakah masih ada alasan bagi kita untuk tidak berdoa meminta pertolongannya?
Tuhan Yesus adalah sang pembuat keajaiban. Tuhan Yesus berkata, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Semua kata kerja dalam ayat ini adalah dalam bentuk masa kini. Artinya, setiap orang yang minta dan terus minta akan menerima. Setiap orang yang mencari dan terus mencari akan mendapat. Setiap orang yang mengetok pintu dan terus mengetok, baginya pintu akan dibukakan. Sekali lagi Tuhan Yesus menegaskan bahwa karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Perhatikan kata setiap orang, bukan hanya pendeta saja, bukan hanya orang yang rajin melayani saja, bukan hanya orang yang aktif di gereja saja, tetapi setiap orang yang minta dan terus minta akan menerima. Setiap orang yang mencari dan terus mencari akan mendapat. Setiap orang yang mengetok pintu dan terus mengetok, baginya pintu akan dibukakan. Tidak ada keraguan dalam kata-kata Tuhan Yesus. Kita menerima apa yang kita minta. Pengampunan dosa, kesembuhan, kesehatan, umur panjang, pekerjaan, pendidikan, pasangan hidup, anak, tempat tinggal, pengenalan akan Allah dan sebagainya. Kita menerima apa yang kita minta. Yang penting kita memintanya dengan tekun kepada Tuhan. Tuhan Yesus adalah sang pembuat keajaiban. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kita akan menerima apa saja yang kita doakan dengan tidak jemu-jemu kepada Tuhan Yesus. Di belakang saya ada foto pendeta John Graham Lake. Dalam bukunya Adventures in God atau pengalaman bersama Tuhan, pendeta Lake bersaksi tentang mujizat yang pernah disaksikannya ketika ia melayani di Afrika Selatan kurang lebih 120 tahun yang lalu. Elias Letwaba adalah seorang berkulit hitam, penduduk asli di Afrika Selatan. Dia adalah salah seorang pengerja di pedalaman di bawah binaan gereja yang digembalakan oleh pendeta John Graham Lake. Suatu hari, pendeta Lake pergi berkunjung ke rumah Letwaba di pedalaman. Istri Letwaba memberitahu bahwa Letwaba tidak ada di rumah sebab seorang bayi terluka dan Letwaba sedang berdoa untuk bayi itu. Jadi pendeta Lake pergi ke gubuk penduduk asli itu, merangkak ke dalam gubuk, dan dia melihat di salah satu ujung gubuk itu ada Letwaba yang sedang berdoa untuk bayi itu. Pendeta Lake bertanya, ada apa dengan bayi itu? Letwaba bilang bahwa ibunya menggendong bayi itu di punggungnya seperti kebiasaan penduduk asli Afrika di tempat itu. Tetapi kemudian gendongannya lepas dan bayi itu jatuh. Ketika pendeta Lake memeriksa keadaan bayi itu, pendeta Lake menemukan bahwa leher bayi itu patah. Pendeta Lake mengaku dia tidak punya iman untuk kesembuhan bayi itu. Tetapi nampaknya Letwaba yang pikirannya sederhana tidak mengerti betapa seriusnya kerusakan yang terjadi pada bayi itu. Pendeta Lake tidak ingin kebimbangan yang ada pada dirinya menjadi penghalang bagi iman Letwaba yang sederhana. Karena itu, pendeta Lake memutuskan untuk keluar dari gubuk itu dan pergi ke gubuk yang lain dan berdoa di tempat yang lain itu sambil menunggu Letwaba selesai berdoa untuk bayi itu. Tunggu punya tunggu. Ternyata Letwaba baru pulang, baru datang mencari pendeta Lake di gubuk yang lain itu pada jam 3 pagi esok harinya. Pendeta Lake segera bertanya, bagaimana keadaan bayi itu? Dengan senyum lebar, Letwaba berkata, bayi itu sehat sebab Tuhan Yesus sudah menyembuhkan bayi itu. Tuhan Yesus adalah sang pembuat keajaiban. Pendeta Lake segera minta diantar untuk melihat bayi yang patah tulang lehernya itu. Betul saja, bayi itu sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Ketekunan Letwaba
dalam doa berbahasa roh selama berjam-jam, telah membuat seorang bayi yang lehernya patah menerima mujizat kesembuhan dari Tuhan Yesus seketika itu juga. Tuhan Yesus adalah sang pembuat keajaiban. Seketika itu juga Pendeta Lek berdoa agar Tuhan menyingkirkan segala sesuatu yang menghalangi dia untuk sungguh-sungguh percaya kepada kasih dan kuasa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah sang pembuat keajaiban. Kepada Abraham, Tuhan berkata, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Firman Tuhan datang kepada Yeremia bunyinya, sesungguhnya akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Ketika Maria bertanya, bagaimana dia yang masih perawan bisa hamil tanpa suami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tuhan Yesus adalah sang pembuat keajaiban. Kita akan menerima apa saja kita doakan dengan tidak jemu-jemu kepada Tuhan Yesus. Kita akan menerima pengampunan dosa, kesembuhan, kesehatan, umur panjang, pekerjaan, pendidikan, pasangan hidup, anak, tempat tinggal, pengenalan akan Allah dan sebagainya. Yang penting kita memintanya dengan tekun kepada Tuhan. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu sebab Tuhan sudah melihatnya. Bila kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita adalah anaknya. Tuhan Yesus berdoa untuk kita. Iblis mungkin saja menuntut supaya pagar perlindungan Tuhan disingkirkan daripada kita, sehingga iblis bisa mencobai kita untuk berbuat dosa, menyangkal Tuhan, iman gugur dan binasa. Tetapi Tuhan Yesus sudah berdoa untuk kita supaya iman kita jangan gugur. Karena itu, mari kita bangkit. Jangan terus berkubang dalam lumpur dosa. Mari kita mengaku dosa. Mari kita minta ampun kepada Tuhan. Dan mari kita minta Tuhan memulihkan kita. Kita pasti menerima apa yang kita minta daripadanya. Sebab Tuhan Yesus adalah sang pembuat keajaiban. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu sebab Tuhan sudah melihatnya. Mari kita berdoa. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak
hanya kemuliaan-Mu. Mari sama-sama dari awal kita pujian ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Amin. Saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat
penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, Hadirat-Mu hadirat-Mu memenuhiku. Terima kasih. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Irialamo kakaralaba pada karialamo. Kakaralaba pada karialamo. Irialamo Kebesaran-Mu, iki cikata kuasa-Mu pacarialamo. Tuhan Irialamo hadir kakaralaba di pada sini karialamo. saat kami Irialamo kakaralaba menyembah, kusyai. saat kami Irialamo memuja. kakaralaba pada karialamo. Haleluya, Irialamo hadirat-Mu Tuhan penuhi kami. Irialamo kakaralaba pada Irialamo Kami sembah, Irialamo kami sembah kakaralaba pada hanya Kau yang layak, Irialamo nama pada hanya Kau yang Irialamo layak. Irialamo kakaralaba pada Irialamo Ikiti kata pada Irialamo kakaralaba Segala pengagungan Irialamo Irialamo kakaralaba pada Irialamo bagi Irialamo Raja kami, Irialamo kakaralaba Yesus pada Kristus Irialamo Tuhan, Irialamo yang kakaralaba berkuasa, pada Irialamo yang Yesus Tuhan bertata, membuat keajaiban. yang Yesus Tuhan membuat keajaiban. Irialamo kakaralaba pada Kau. Yesus Tuhan membuat keajaiban. Irialamo kakaralaba pada Irialamo. Irialamo Irialamo pada Irialamo. Yesus Tuhan membuat keajaiban. Sementara musik dimainkan dengan lembut, setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap kepala ditundukkan dan setiap mata ditutup. Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan Yesus sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Kilialamo kakaralaba fandato kakaralaba kusyai. Tuhan Yesus adalah sang pembuat keajaiban. Tuhan Yesus berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kita perlu berjaga-jaga dalam doa sebelum pencobaan atau masalah muncul, supaya kalaupun pada akhirnya pencobaan atau masalah itu muncul juga, kita akan berada dalam keadaan yang lebih siap untuk menanggulanginya bila kita sudah berjaga-jaga dalam doa. Mari kita katakan ini kepada Tuhan sekarang. Bapa kami yang di sorga, tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami tertib berjaga-jaga dalam doa. Bukan hanya ketika kami sudah berada di tengah-tengah pencobaan, tetapi ketika hidup kami masih serba lancar,
aman dan nyaman. Tolong kami Tuhan untuk tidak menjadi terlena atau lalai. Tolong kami Tuhan untuk tetap tertib, bertekun, berjaga-jaga dalam doa. Kiryalamo, kakaralaba fandato, kakaralaba kusai. Selidikilah kami ya Tuhan, ujilah kami ya Tuhan. Lihatlah apakah jalan kami serong, dan tuntunlah kami di jalan yang benar. Dosa kami beritahukan kepadamu ya Tuhan. Ampunilah segala pelanggaran, dosa dan kelalaian kami. Kami mohon agar darah Tuhan Yesus menyucikan kami dari segala kejahatan. Kami percaya kepada janji firman-Mu bahwa jika kami mengaku dosa kami, maka Tuhan adalah setia dan adil, sehingga Tuhan akan mengampuni segala dosa kami dan menyucikan kami dari segala kejahatan. Kiryalamo, kakaralaba fandato, kakaralaba kusai, kakaralaba kusai. Kami berterima kasih karena Tuhan Yesus adalah pembela kami. Kami berterima kasih karena Tuhan Yesus sudah berdoa untuk kami. Karena itu kami juga ingin bertekun dalam doa. Tolong kami Tuhan untuk berdoa dengan tidak jemu-jemu seperti diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Sang Pembuat keajaiban. Kami percaya Tuhan Yesus tidak berubah. Kami percaya Tuhan Yesus masih membuat keajaiban sampai sekarang ini. Kami percaya tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami percaya bila kami berdoa dengan tidak jemu-jemu, kami akan menerima apapun yang kami minta dari Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Sang Pembuat keajaiban. Kiryalamo, kakaralaba fandato, kakaralaba kusai, kakaralaba kusai. Bila ada yang ingin didoakan lebih lanjut, mari kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan sekarang ini. Mari kita minta apa yang kita perlukan kepada Tuhan Yesus sekarang ini. Sebab Tuhan Yesus adalah Sang Pembuat keajaiban. Bapa kami yang di sorga, kami berdoa agar anggota keluarga kami yang perlu bertobat, Tuhan insafkan mereka akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Mari Tuhan kerja dalam hidup anggota keluarga kami ini, membawa mereka kepada pertobatan yang sejati di dalam nama Tuhan Yesus. Tolonglah ya Tuhan, selesaikan masalah rumah tangga anak-anak-Mu. Pulihkan rumah tangga anak-anak-Mu ya Tuhan. Penuhkan rumah tangga anak-anak-Mu dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tolong juga anak-anak yang sedang sekolah atau kuliah. Tolong mereka Tuhan untuk menyelesaikan sekolah, menyelesaikan kuliahnya dengan hasil yang sangat baik. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi setiap anak yang ingin melanjutkan pendidikan. Tuhan buka jalan bagi mereka yang ingin melanjutkan pendidikan. Tuhan membuka pintu-pintu pertolongan yang diperlukan. Kami mohon agar anak cucu kami dijauhkan daripada pergaulan yang buruk dan pengaruh yang tidak baik. Kepada para orang tua kiranya diberikan hikmat Tuhan untuk membesarkan anak-anak mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang memerlukan tempat tinggal, Tuhan berikan tempat tinggal yang layak dengan harga yang sangat terjangkau. Yang merindukan pasangan hidup, Tuhan pertemukan dengan jodoh yang sudah Tuhan sediakan. Yang merindukan keturunan, Tuhan karuniakan anak-anak. Mari Tuhan sembuhkan setiap tubuh yang sakit, sembuhkan setiap jiwa yang sakit, sembuhkan setiap roh yang sakit, sembuhkan setiap hati yang terluka. Adakan mujizat kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Adakan juga mujizat keuangan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi semua anak-anak-Mu yang mengangkat tangannya kepada Tuhan sekarang ini. Berikan pekerjaan dan usaha kepada yang membutuhkan pekerjaan dan usaha. Bila ada masalah dalam pekerjaan dan usaha, Tuhan tolong selesaikan sampai tuntas. Kami berdoa kiranya Tuhan bagi mereka yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung, kantor, apartemen, dan sebagainya, kami mohon agar Tuhan mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Juga segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu, namun Tuhan mengetahuinya. Kiranya Tuhan bertindak dan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus
Kami mengusir semua roh ketakutan, roh kecemasan, roh kekhawatiran, roh kebimbangan, roh ragu-ragu, roh tidak percaya, roh putus asa, roh ingin bunuh diri, roh kemarahan, roh pemberontakan, roh pertikaian, fitnah, dendam, sakit hati, roh kebencian, roh tidak mau mengampuni. Aku tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Semua roh tertolak, roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain, roh takut ditolak. Aku tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami. Kiranya tangan Tuhan menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya amin. Silakan duduk bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara semua anak-anak. Shalom bapak-bapak, ibu-ibu, semua saudara-saudara dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah hari ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah ini, kami ucapkan selamat datang. Apabila ada di antara kita yang membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan bentuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan bentuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat Anda lihat di tayangan di akhir ibadah atau di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan memakai handphone Anda untuk memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di setiap halaman kalender tahun 2024 GSJA Mercy for All. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban, dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Izinkan saya berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban, dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur, dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita menutup ibadah hari ini, mari kita tanyakan pada diri kita masing-masing pertanyaan yang paling penting untuk ditanyakan. Sudahkah saya memiliki kepastian pengampunan dosa? Bila saudara ingin memiliki kepastian pengampunan dosa, mari ulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Saya minta setiap orang turut mengulangi kata-kata doa ini untuk mendukung mereka yang membutuhkannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya mengaku, saya orang berdosa. Saya perlu pengampunanmu. Saya percaya, Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya, Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus
sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat hidup saya. Saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saya percaya dosa saya sekarang sudah diampuni dan saya sudah menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Allah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebelum kita menutup ibadah hari ini, mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu ini sebagai doa kita. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku.
Mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ya, amin. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi call center GSJA Mercy for All di 0811633737. Bila Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi call center GSJA Mercy for All di 0811633737. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam kedua